Pemerintah menginginkan segala proyek strategis nasional yang on the track saat ini harus menguntungkan. Bila tidak menguntungkan, dinilai harus dikaji ulang. Untuk itu, saat ini pemerintah tengah menyiapkan poin-poin negosiasi ulang terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang belakangan biayanya mengalami pembengkakan hingga 40 triliun rupiah. Pemerintah meminta konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung ulang pembengkakan anggaran atau cost overrun yang terjadi hampir 40 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan sebelum pemerintah bernegosiasi ulang dengan investor Cina. Biaya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ternyata membengkak. Awalnya kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan biaya 6,071 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 88,4 triliun rupiah. Namun biaya tersebut membengkak sekitar 23% dari nilai semula atau setara dengan 20 triliun rupiah biaya pembengkakannya. Pembengkakan sendiri terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Pemerintah terkejut pembengkakan biaya ditaksir hampir 40 triliun rupiah. Rapat koordinasi terbatas pun digelar tertutup di awal April 2021 lalu. Dihadiri pejabat lintas kementerian antara lain Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Rapat memutuskan agar pemerintah menghitung ulang pembengkakan biaya proyek kereta cepat ini. Sekaligus Indonesia meminta negosiasi ulang dengan mitra proyek China Railway International Co. Ltd. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun langsung meminta konsorsium badan usaha milik negara yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menghitung lebih rinci pembengkakan biaya tersebut. Langkah ini ditempuh sebelum pemerintah dan anggota konsorsium bernegosiasi dengan investor China sebagai mitra proyek. Hingga saat ini proses penghitungan biaya proyek tersebut masih berlangsung. PT Wijaya Karya misalnya salah satu yang ditunjuk untuk menjadi operator dari proyek ini menyarankan pemerintah agar pemerintah menurunkan kepemilikan sahamnya. Nah, lalu kalau misalnya pemerintah sahamnya turun atau porsi saham turun, berarti kereta api cepat Cina Jakarta Bandung ini adalah kereta api cepat Cina dong. Sebaiknya melakukan negosiasi uang dengan investor dari Cina tersebut ya. Karena apa? Karena biayanya sangat besar ya. Kenaikannya hampir 23% ya, dari 88,4 triliun ya. Pemerintah berharap negosiasi ulang dengan investor China Railway International Co. Ltd. terjadi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban membengkaknya biaya kereta cepat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerintahkan secara langsung konsorsium BUMN untuk menghitung anggaran yang membengkak, tidak hanya terhadap belanja modal namun juga biaya operasional. Dalam hal ini, kontraktor BUMN Karya bahkan meminta agar investor Cina turut bertanggung jawab atas pembengkakan anggaran yang terjadi pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang-gadang sebagai proyek transportasi yang sangat prestitusi membuat pemerintah berpikir ulang, termasuk konsorsium BUMN Karya yang terlihat dalam pengerjaan pembangunan proyek ini. PT Wijaya Karya Persero Tbk pun dengan tegas meminta pemerintah memangkas porsi kepemilikan saham Indonesia di konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC. Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito bahkan meminta negosiasi ulang untuk mengurangi beban membengkaknya biaya kereta cepat. Jadi memang di kereta cepat tentunya akan terjadi cost overrun yang saat ini sedang dihitung oleh teman-teman KCIC. Berapa besar tentunya kita akan menunggu berapa besar, tapi yang saya dengar memang kurang lebih hampir 20% mungkin ya, tapi sedang dihitung. Wijaya Karya selaku BUMN Karya yang berperan aktif dalam pembangunan berharap cost overrun yang terjadi sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kinerja Wijaya Karya.
Di mana dalam catatan Wika merupakan pemegang saham terbesar PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, yakni 38%. Saat ini PSBI sedang melakukan negosiasi dengan China agar porsi Indonesia bisa lebih kecil daripada 60%, sehingga secara keseluruhan nantinya biaya pembengkakan tidak akan berpengaruh terhadap apa yang sudah disetor perusahaan. Bisa saja pemerintah melakukan penyertaan modal ya di dalam proyek ini, tapi juga karena memang kondisi yang tidak menentu dan berat dari sisi APBN juga terbatas pada pandemi ini ya. Kemudian juga solusi yang lain yaitu mungkin ditinjau ulang proyek ini karena memang kondisi profit yang lebih mendesak membutuhkan biaya dibandingkan dengan mengeluarkan biaya untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sementara itu, Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China Mirza Soraya membenarkan bahwa detail mengenai penambahan biaya tak terduga masih dalam proses pembahasan dan negosiasi di tingkat para pemegang saham. Berdasarkan perjanjian, melarnya biaya ini sepenuhnya ditanggung konsorsium. Melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium BUMN mengantongi 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China. Adapun 40% sisanya dimiliki China Railway International Co. Ltd. Keempat BUMN membentuk konsorsium dan ikut membangun bersama investor pemenang tender. Konsorsium tersebut dipimpin oleh PT Wijaya Karya. Kemudian tadi mengenai kereta api cepat, mengenai banyak sekali mega proyek yang ada di Republik ini sedang jalan, yang perlu pencegahan untuk tidak menjadi bahan korupsi ke depan. Tapi multiplier efek secara ekonomi ini yang belum jelas. Nah, menurut saya ketika pandemi mestinya pemerintah membuat keputusan yang cepat. Sebaiknya mending dibatalkan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Hingga saat ini pemerintah masih terus membahas pembengkakan biaya dan strategi negosiasi ulang proyek kereta cepat. Yang pasti, konsorsium BUMN telah diperintah menghitung kembali kebutuhan biaya proyek kereta cepat secara lebih rinci agar tidak terjadi cash shortfall. 40% saham dimiliki oleh China Railway International. Sesuai dengan perjanjian, maka investor China seharusnya turut bertanggung jawab terhadap pembengkakan anggaran yang terjadi pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari Jakarta, Rizka Ayu Zulkifli, IDX Channel.